Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang produk penalaran umum skolastik. Di sini saya akan membahas soal seleksi nasional berbasis tes tahun 2023. Nah, soalnya adalah tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal ujian. Astagfirullah. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Nah, kita bacakan gelombangnya, yaitu di gelombang pertama yang lulus itu 26, yang gagal 14, di gelombang kedua yang lulus itu 28, yang gagal 12, di gelombang ketiga yang lulus itu 32, yang gagal 28, di gelombang keempat yang lulus 25 dan yang gagal 15. Sementara di gelombang kelima yang lulus itu 14 orang, yang gagal 16 orang. Oke, dan di pertanyaannya, inilah pertanyaannya ya guys ya. Pada gelombang berapa sih persentase kelulusan tertinggi terjadi? A. Gelombang ke-1, B. Gelombang kedua, C. Gelombang ketiga, D. Gelombang keempat, dan E itu ada gelombang kelima. Nah, yang mana sih jawabannya? Mari kita bahas langsung ya, oke? Nah, pembahasan dan jawabannya itu kita pertama adalah menentukan rumus, yaitu rumusnya itu sebenarnya dari yang lulus dibagi jumlah anak yang mengikuti ujian tersebut lalu dikali 100%. Nah, berapa sih? Ya, kita harus menghitungnya sendiri kan. Nah, persentase kelulusan yaitu gelombang pertama itu 26/40 dikali 100%, yaitu hasilnya 65%. Di gelombang kedua hasil yang lulus itu 28 orang, sementara jumlahnya itu 40 orang, dan kita kali 100%, yaitu hasilnya 70%. Di gelombang ketiga ada 32 anak yang lulus, sementara yang mengikuti ujiannya itu ada 60 orang. Nah, itu kita kali 100%, sama dengan 53,3% hasilnya ya. Nah, di gelombang keempat itu 25 anak yang lulus dibagi 40 anak yang mengikuti ujian per 100%, sama dengan 62/5%. Nah, di gelombang kelima itu ada 14 anak yang lulus nih, dan yang mengikuti itu hanya sedikit, yaitu 30 orang. 30 orang lalu kita kali 100%. Itu kali 100%, itu hasilnya 46,67%. Nah, kita lihatlah dari hasil persenan jumlah per gelombang dari gelombang 1 sampai gelombang 5 itu ada mana sih yang tinggi gitu loh. Nah, dilihat dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan. Maaf ya, ini kesimpulan nih guys. Ini bukan keimpulan tapi kesimpulan pada gelombang 2 lah persentase kelulusan terjadi. Karena kenapa? Karena yang lain kan 65, 53,5, 53,3, 62,5, 46,67, sementara di gelombang kedua itu 70%. Oke, sekian pembahasan penalaran umum dari saya. Terima kasih. Maaf ya, terima kasihnya ada di bagian depan. Oke guys, jadi penalaran umum itu sebenarnya kita itu butuh di ujian SNBT kan, buat yang kuliah sekarang. Untuk sekedar informasi saja, kalau
sebenarnya kita dengan belajar begini mungkin nanti di SNBT kita itu akan muncullah soal-soal seperti ini. Karena kenapa? Karena dengan membiasakan menjawab atau melihat soal seperti ini, kita akan menjadi kebiasaan dengan rumusnya, dengan caranya, dengan cara teknik jawabannya gitu. Oke, terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.